Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianto Widodo, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul metode perkolasi. Sebelum kita masuk pada materi awal, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Eka Khairul. Yang kedua, Reka Ayu Lestari. Yang ketiga, Nurbayanti. Yang keempat, Irdan Jani Amir. Yang kelima, Aprilian Jelina. Yang keenam, Hamrul. Yang ketujuh, Hardianto Widodo. Dan yang terakhir, Fajar Ishak Rasid. Ya, pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang mengenai metode perkolasi, yang dimana mengenai pengertian perkolasi, pembagian metode perkolasi, prinsip kerja, kelebihan dan kekurangan metode perkolasi, dan kriteria sampel dan pelarut yang digunakan. Kita masuk pada materi awal, yaitu pengertian perkolasi. Istilah perkolasi berasal dari kata per yang artinya melalui dan kolare yang artinya merebus. Jadi perkolasi adalah penyaringan dengan mengalirkan cairan penyari melalui spesies yang telah dibasahi. Perkolasi juga merupakan metode ekstraksi dengan cara dingin, yaitu tidak ada proses pemanasan karena untuk menghindari kerusakan senyawa karena pemanasan. Alat yang digunakan untuk mengekstraksi tersebut disebut perkolator. Dengan ekstrak yang telah dikumpulkan disebut perkolat. Presentasi dari teman kelompok saya sebelumnya, saya akan membahas slide kelima yang berjudul pembagian metode perkolasi, di mana metode perkolasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu perkolasi biasa, perkolasi bertingkat, dan perkolasi dalam tekanan. Di mana perkolasi biasa merupakan perkolasi yang dilakukan dengan menggunakan satu perkolator. Dapat dilihat pada gambar bahwa yang digunakan itu satu perkolator, di mana simplisia yang telah ditentukan derajat halusnya direndam dengan cairan penyari, kemudian dimasukkan ke dalam perkolator dan diperkolasi sampai dapat perkolat tertentu. Untuk pembuatan tinktur, disaring sampai diperoleh bagian tertentu. Untuk ekstrak cair, disaring sampai tersari sempurna. Kemudian perkolasi ini umumnya digunakan untuk pengambilan sari zat-zat yang berkhasiat keras. Selanjutnya yaitu yang kedua, perkolasi bertingkat, di mana perkolasi bertingkat merupakan perkolasi yang dilakukan dengan menggunakan beberapa perkolator, di mana pada setiap bagian perkolator akan diletakkan sampel dengan volume yang berbeda. Biasanya simplisia dibagi dalam tiga bagian dalam tiga perkolator. Ya, jadi dalam perkolator bertingkat ini digunakan biasanya tiga perkolator untuk masing-masing dibagi menjadi tiga bagian simplisia, di mana perkolat dari tiap perkolator diambil dalam jumlah yang telah ditetapkan dan nantinya digunakan sebagai cairan penyari untuk perkolasi berikutnya pada perkolator kedua dan ketiga. Ya, dengan sendirinya simplisia dibagi lagi dalam beberapa porsi, di mana itu dalam tiap perkolator simplisianya itu berbeda-beda volumenya, di mana biasanya simplisia dibagi dalam tiga bagian dalam tiga perkolator. Perkolat dari tiap perkolator diambil dalam jumlah yang ditetapkan dan nantinya dipergunakan sebagai cairan penyari untuk perkolasi berikutnya pada perkolator yang kedua dan ketiga. Cara kerjanya itu yang pertama, simplisia dilembabkan dan dimasukkan ke dalam perkolator pertama, kemudian ditarik seperti cara pada perkolasi biasa. Kemudian tetapi perkolatnya ditentukan dalam beberapa bagian dan jumlah volume tertentu. Misalnya perkolat 1 200 cc, terus 300 cc, 300 cc, 300 cc, 300 cc, dan 300 cc.
Bagian yang pertama perkolat A atau 200 cc adalah sebagian sediaan yang diminta dan perkolat selanjutnya disebut susulan pertama. Simplisia kedua dilengkapkan dengan perkolat A atau susulan pertama dan dimasukkan ke dalam perkolator kedua. Kemudian ditarik. Akan diperoleh perkolat dalam jumlah dan volume tertentu. Misalnya 300 cc, 200 cc, 200 cc, 200 cc, dan 200 cc. Bagian pertama perkolat atau 300 cc adalah sebagian dari sediaan yang diminta dan perkolat selanjutnya disebut susulan kedua, di mana yang 300 cc tadi merupakan gabungan dari perkolat A atau susulan pertama. Kemudian simplisia pada perkolator ketiga diolah seperti pada perkolator kedua dengan menggunakan perkolat B atau susulan kedua sebanyak 200 cc dan seterusnya sampai nantinya sebanyak 500 cc. Kemudian di sini terlihat bahwa perkolat A bagian pertama lebih kecil volumenya dari perkolat B bagian pertama, tetapi sebaliknya perkolat A bagian berikutnya lebih besar volumenya dari perkolat B. Hasilnya ialah perkolat A pertama 200 cc, perkolat B pertama 300 cc, dan perkolat C 500 cc. Keuntungan utama pada perkolasi ini ialah preparat yang terdapat dalam bentuk pekat dan penghematan menstrum, tetapi perkolasi ini tidak dapat dipergunakan untuk ekstraksi sampai habis. Secara resmi, perkolasi ini digunakan hanya untuk pembuatan ekstrak-ekstrak cair yang simplisianya mengandung zat berkhasiat yang tidak tahan atau rusak oleh pemanasan, di mana kita tahu bahwa metode perkolasi ini merupakan metode ekstraksi dingin yang tidak melalui proses pemanasan. Selanjutnya, perkolasi dengan tekanan. Perkolasi yang digunakan perkolasi dengan tekanan merupakan perkolasi yang digunakan jika simplisia mempunyai derajat halus yang sangat kecil sehingga cara perkolasi biasa tidak dapat dilakukan. Untuk itu, perlu ditambah alat pengisap supaya perkolat dapat turun ke bawah, di mana alat tersebut disebut diakolator. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Oke, baiklah kita masuk pada prinsip kerja metode perkolasi, di mana serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya atau bagian dasarnya diberi sekat yang berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui mencapai keadaan jenuh. Maksud dari mencapai keadaan jenuh yaitu di mana zat terlarutnya atau molekul atau ion telah maksimum pada suhu tertentu. Gerakan ke bawah disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya dan cairan di atasnya, dikurangi dengan gaya kapiler yang cenderung untuk menahan. Sekarang kita masuk pada cara kerja metode perkolasi. Cara kerja metode perkolasi ada 8. Yang pertama, ditimbang simplisia atau sejumlah 25 gram simplisia dibasahi dengan cairan penyari lalu dimasukkan ke dalam bejana yang tertutup sekurang-kurangnya selama 3 jam. Kemudian yang kedua, simplisia dibasahi dengan pelarut. Yang ketiga, disiapkan perkolator bersih atau perkolator diberi kapas pada lubang kerannya. Yang keempat, simplisia dimasukkan dengan sesekali dipadatkan dengan bambu kecil sehingga tidak ada rongga udara yang bisa masuk. Kemudian yang kelima, diberi pelarut selapis 2 cm di atas simplisia. Kemudian didiamkan selama 24 jam atau selama 1 hari 1 malam. Kemudian setelah itu kerannya dibuka, dibiarkan menetes 1 mili per menit sampai tetesan bening. Kemudian ditekan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perkolasi yaitu pertama, pemilihan perkolator, kedua, jumlah bahan 2/3 tinggi perkolator, ketiga, sediaan simplisia harus dimaserasi dulu. Mengapa harus dimaserasi?
karena maserasi merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi bahan nabati dengan merendam menggunakan pelarut nonpolar atau setengah air, contohnya yaitu etanol encer. Keempat, pengaturan kecepatan aliran penyeri 1 mil per menit. Kelima, penentuan akhir perkolasi. Selanjutnya kita akan beralih ke kelebihan dan kekurangan perkolasi. Kelebihannya yaitu 1. Cara perkolasi yang digunakan lebih mudah dan lebih sederhana dilakukan. Kedua, perkolasi merupakan prosedur pilihan untuk banyaknya ekstraksi tanaman. Yang ketiga, perkolasi dapat dilakukan baik skala laboratorium maupun skala industri. Dan terakhir, sampel senantiasa dialiri pelarut baru. Dan kekurangannya akan dijelaskan sama teman saya persilahkan. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan slide 11. Di sini ada kekurangannya. 1. Simplisia harus dibasahi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam perkolator. Terus selanjutnya, masa simplisia pada perkolator tergantung dari tinggi perkolatornya. Ketiga, simplisia lebih memadat atau kompak setelah beberapa kali terjadi proses ekstraksi awal dan hal ini dapat menghalangi kelancaran aliran pelarut. Terus keempat, perolehan kembali pelarut yang tertahan di dalam ampas seiring melakukan proses tambahan dan hal yang sama berlaku untuk mengeluarkan ampas dan menahan bahan aktif dari ampas. Terus kelima, banyak menggunakan pelarut dan membutuhkan waktu yang lama. Terus selanjutnya yang terakhir, jika sampel di dalam perkolator tidak homogen, maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Kriteria sampel yang digunakan. Di sini ada tumbuhan asli dan tumbuhan yang diambil berasal dari satu tempat. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan slide ke-8, faktor yang berperan dalam perkolasi. Di sini ada gaya berat, viskositas, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosi, adesi, daya kapiler, dan terakhir daya gesekan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gaya berat adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi yang berkaitan dengan massa benda. Selanjutnya ada viskositas. Viskositas adalah kekentalan lapisan fluida ketika lapisan tersebut bergeser satu sama lain. Besarnya viskositas menyatakan kekentalan fluida. Gesekan yang terjadi dapat memberi hambatan pada fluida jika bersinggungan dengan sebuah benda. Selanjutnya di sini ada daya larut. Daya larut adalah didefinisikan sebagai berat bahan adihedrus, yaitu yang akan membentuk larutan yang jenuh dalam 100 gram pelarut. Selanjutnya tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antarmuka cairan. Selanjutnya di sini ada difusi. Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Selanjutnya di sini ada osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui pelarut semi permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang berkonsentrasi pelarut, misalnya air, rendah hipotonis ke konsentrasi pelarut, misalnya air.
tinggi hipertonis. Selanjutnya di sini ada adesi. Adesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Selanjutnya ada daya kapiler. Daya kapiler atau kapilaritas adalah fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler atau pipa dengan luas penampang yang sempit. Penyebabnya yaitu gaya adesi dan gaya kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair. Selanjutnya di sini ada yang terakhir ada gaya gesek, adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda yang bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Selanjutnya, kriteria pelarut yang digunakan: murah dan mudah diperoleh, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar, selektif, pelarut yang digunakan tidak toksik, pelarut harus sesuai dengan tingkat kepolaran senyawa yang akan diambil. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 4 dengan judul metode perkolasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.